Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari Tuhan. Semua kami yang hadir Tuhan, kami percaya ada roh-Mu yang sedang bekerja atas kehidupan kami pada pagi hari Tuhan. Segala pergumulan kami Tuhan, segala persoalan kami Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau pasti bekerja di dalamnya, pasti mendatangkan kebaikan atas kehidupan kami Tuhan. Ajari kami memiliki mata rohani-Mu Tuhan. Terlebih Bapa, ajari kami Tuhan untuk boleh memperoleh karunia di dalam kehidupan kami Tuhan. Karunia apapun yang kami miliki Tuhan, kami rindu Bapa, kami boleh menerimanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu, bahkan jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kita semua ya. Khususnya pada pagi hari ini kita boleh beribadah, kita boleh memuji Tuhan, terlebih kita diberi kesehatan Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu dikasih pilihan, saya nggak tahu apapun pilihan Bapak Ibu, mungkin salah satunya Bapak Ibu memiliki kesehatan, amin. Kalau kesehatan Bapak Ibu, kalau kita miliki kesehatan, saya rasa mungkin harta sebanyak apapun kalau kita nggak sehat, kita nggak akan menikmati Bapak Ibu. Atau sebaliknya Bapak Ibu, kita miliki kesehatan tapi nggak memiliki harta, kita juga tidak akan menikmati namanya kehidupan. Ya, sama halnya dengan kasih dan karunia Bapak Ibu. Paulus katakan ya, kejarlah kasih dan berusaha untuk memperoleh karunia roh. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita di bulan ini understand the gift Bapak Ibu. Ya, kita diajarkan untuk memahami namanya karunia-karunia. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu, tema saya di pagi hari ini melayani atau bekerja sesuai kemampuan atau sesuai dengan karunia. Saya percaya Bapak Ibu, semua kita di tempat ini punya karunia. Yang setuju katakan amin. Semua kita punya karunia Bapak Ibu. Cuman kita nggak sadari apakah kita sudah memilikinya atau belum. Firman Tuhan kita buka dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal yang ketiga 12 ayat 3 sampai 8. Nanti saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu bacain ayat yang genap. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu nanti baca ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Ayat yang keempat, silakan. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Silakan. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar.
Sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang namanya karunia itu sangat penting Bapak Ibu. Ya, mungkin sebagian orang atau gereja tertentu mungkin ada istilah alergi dengan kata karunia. Bapak Ibu kalau kita perhatikan bahasa Inggris ya, grace itu ada kasih, di situ ada karunia Bapak Ibu. Makanya Paulus katakan kejarlah kasih dan berusaha juga untuk memperoleh karunia-karunia roh. Artinya kasih dan karunia itu nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Kasih dan karunia itu nggak bisa dipisahkan. Ya memiliki kasih yang luar biasa atas kehidupan kita. Wah dia mempunyai kasih yang begitu luar biasa. Saya juga salut dengan orang tersebut Bapak Ibu. Tetapi nama kasih itu untuk kita sendiri Bapak Ibu. Kalau misalnya kita sebagai orang percaya, hari ini kita bisa berdiri di tempat ini atau duduk di tempat ini bisa beribadah. Karena mungkin notabene kita dari kecil, dari dalam kandungan kita, dari orang tua kita mungkin sudah orang Kristen. Ya kan? Penting kita memiliki kasih. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi istilahnya terang dan garam bagi orang. Nah, demonstrasi kuasa karunia. Itu penting Bapak Ibu. Kita bertahan dalam menghadapi badai, persoalan dalam kehidupan kita ya. Kita perlu memiliki 9 buah roh itu. Semua harus kita miliki Bapak Ibu. Tetapi karunia, nah seperti orang kalau mau berperang Bapak Ibu, ya kan, sudah memiliki nama teropong keselamatan, sudah memiliki nama kasut, ya, kerelaan, semua, bahkan badannya bahkan sudah memiliki perisai, ya, yang di benteng pertahanan. Tapi nggak memiliki namanya pedang, nggak memiliki nama senjata, dia akan bertahan Bapak Ibu sampai kesudahan zaman dia bertahan. Tapi nggak pernah ini namanya mendemonstrasikan kuasa Allah seperti pedang itu Bapak Ibu. Jangan alergi dengan istilahnya karunia Bapak Ibu. Jangan istilahnya kita sebagai anak Tuhan, ya udah cukuplah aku punya kasih. Cukuplah aku memiliki penguasaan Bapak Ibu. Karena untuk kita menjadi terang dan garam bagi orang lain, kita perlu namanya kuasa Tuhan, amin. Saya pulang kampung Bapak Ibu, sungguh luar biasa bagi kehidupan saya. Umur 32 tahun saya bisa berdiri di gereja lagi untuk menyampaikan firman Tuhan di acara malam tahun baru. Dadakan sih saya bilang, maunya saya lansia, mau jam ini dikasih saya siap aja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebuah kehormatan Bapak Ibu. Bayangin ya, dalam kehidupan saya pribadi saya bilang saya mungkin dah 11 tahun merantau Jawa menyampaikan benih firman Tuhan di Pulau Jawa ini ya istilahnya. Baru pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan di Kalimantan, di kampung halaman sendiri. Saya kata suatu kehormatan. Walaupun pas harinya Bapak Ibu tahu enggak? Ya kan? Kalau di sana itu ditunjuk. Kita ibadah jam 7 malam pelan-pelan Tuhan baru datang. Kamu P1-nya, kamu P2-nya. Wah, saling beradu mulut mereka. Ya kan? Saya keluar masuk dari pastorinya, maka enggak enak dengar mereka saling menunjuk satu dengan yang lain. Udah mau jam ibadah Bapak Ibu. Jam ibadah jam 7, akhirnya jam 7.40 baru kita ibadah. Pendetanya enggak tahu kemana Pak pendetanya. Bayangin Bapak Ibu, dengan kondisi kayak gitu kalau kita nggak miliki damai sejahtera, mungkin kita juga emosi juga, ikut istilahnya merasakan. Tapi saya bilang mereka, baik mau tidak baik, buruk ataupun kesehatan kita, walaupun sampai saya katakan saya juga sampai kehilangan suara juga di sana. Kalau mulai pekerjaan Tuhan kita harus siap. Kecuali maaf kalau di musik saya bilang saya mungkin nggak akan siap soal itu. Apapun itu saya akan siap. Bapak Ibu, saya percaya atas kehidupan kita, di mana Tuhan bawa kita, ada maksud tertentu yang Tuhan kerjakan, amin. Tuhan pengen kita bekerja sesuai dengan karunia, sesuai dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Paulus katakan ini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, ayat yang ketiga Bapak. Jadi kalau kita memahami firman Tuhan dalam kehidupan kita sadar apa yang kita miliki. Seseorang kalau memiliki sesuatu dalam kehidupannya, kemanapun dia ditempatkan, dia sadar dia punya potensi. Ataupun uang, ataupun emas dibuang di tempat yang kotor sekalipun, mungkin kotornya, tapi harganya tetap sama. Nah, anugerah karunia seperti itu dalam kehidupan kita. Kita belajar Bapak Ibu,
Tidak seorang pun kita tempat ini yang belajarnya satu hari sudah dapat Bapak Ibu. Firman Tuhan itu terlalu besar, terlalu kaya kedalamannya Bapak Ibu. Sekalipun ayat firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan ya, dan remanya sangat berbeda Bapak Ibu. Makanya saya lebih senang membuat bahan sendiri Bapak. Pengen belajar Bapak Ibu. Pengen sih kalau ada tema saya pengen buat bahan sendiri. Setidaknya ya, yang pertama kita semakin mengenal Tuhan. Melalui firman Tuhan, satu ayat kita baca bagi satu pasal Bapak Ibu. Seperti hal yang ada yang ngomong Bapak Ibu kuat dalam kehidupan kita. Saya pas mau pulang Bapak Ibu, saya kunjungan ke keluarga-keluarga. Ada satu keluarga yang anaknya ada 7 tahun, tapi istilahnya secara badan dia tidak bisa normal ya. Ketika saya melihat suara saya habis Bapak Ibu, saya bilang, ada minyak enggak? Dibilang enggak ada. Saya bilang ada minyak telon segala macam, enggak ada juga. Ada belasem ya udah. Saya doakan dengan suara yang habis-habisan karena yang jelas apa kita saya mengurapi anak tersebut. Saya bilang ke orang tuanya, tetap doain. Sama hal seperti tanaman Bapak Ibu, disiram 1 kali enggak akan tumbuh dengan baik. Minimal seminggu 3 kali baru bertumbuh baik. Sama dengan karunia Bapak Ibu. Kita belajar ya, karena setiap orang Bapak Ibu, bukan setiap hamba Tuhan, pendeta, setiap rasul, tapi setiap orang. Kalau zaman perjalanan memang khusus Bapak Ibu, yang mewartakan, memberitakan, ya nabi-nabi Tuhan yang diutus. Tapi dalam perjanjian baru, kita kan setiap orang Bapak Ibu. Mungkin dalam jabatan tertentu memang. Tapi kita harus sadar bahwa kita punya kuasa atas kehidupan kita. Ada karunia Tuhan yang taruh atas kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, yang namanya karunia itu seperti orang kalau misalnya Tuhan dalam perjanjian lama ketika Tuhan menggambarkan kepada Nabi Yeremia pasal ke-18 ya. Ketika Tuhan memperlihatkan tukang periuk mengerjakan sesuatu Bapak Ibu, ya kan? Gagal dibentuk ulang lagi, sehingga menjadi suatu bencana yang indah, sama dengan karunia Bapak Ibu. Makanya saya katakan, kejarlah kasih sangat penting Bapak Ibu. Tapi jangan lupa untuk memperoleh karunia, amin. Memperoleh berarti Bapak Ibu yang namanya karunia itu memperoleh seperti orang yang dapat nilai Bapak Ibu. Ada usaha, ada sekolah yang harus dilewati. Sama dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita berjalan dimanapun, kalau ada waktu lihat orang Bapak Ibu, maaf kata, mungkin dia apa bentuk tubuhnya seperti apa, seperti kita belajar demonstrasikan Bapak Ibu. Jangan kita seperti ya saya katakan, ini aku Tuhan, ya kan? Utuslah dia. Tapi kita belum belajar ngomong, ini aku Tuhan, pakai aku. Jangan kita seperti penonton Bapak Ibu. Kita belajar jadi pemain Bapak Ibu. Karunia itu tidak butuh seorang seperti penonton, seperti pemain Bapak Ibu. Saya selalu katakan kepada mereka yang di kampung, siapapun hamba Tuhan, siapapun mau saya doakan anak ini, nanti siapapun yang doakan, ketika terjadi mujizat Tuhan, ingat mereka semua alat. Jangan gini Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan ya kan, sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan cukup sampai di situ, ya kan. Orang maaf kata Ibu, kalau misalnya orang yang gak percaya sama Tuhan, kita cuma yakinkan kamu berdoa, kamu begini, kurang Bapak Ibu. Mereka butuh namanya mujizat Bapak Ibu. Di sana firman Tuhan, jangan menahan kuasa Allah waktu itu dalam Lukas pasal yang keempat terus salah. Dikatakan ketika Yesus berjalan, ya kan, mereka berusaha untuk menahan Yesus, tapi Yesus berusaha untuk jadi tempat yang tersembunyi. Kenapa mereka tempat yang tersembunyi sekalipun, mau ke gunung, mau ke laut, Yesus pergi, mereka tetap mengikuti apa Bapak Ibu? Itu karena mujizat. Orang yang gak percaya sekalipun ikut Yesus, maka itu pentingnya karunia atau mujizat itu Bapak Ibu, untuk menjadi peneguhan kita. Saya gak bilang, oh hanya pendeta yang punya karunia, semua kita Bapak Ibu.
Misal ada orang sakit, belajar doain dalam nama Yesus. Saya percaya seperti Yesaya atau Mazmur katakan, setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, Bapak Ibu. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, Bapak Ibu. Dia akan mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Enggak saya doain pas sembuh. Siapapun yang mendoakannya, seperti orang menyiram sebuah tanaman. Siapapun yang menyiram, itu juga penting Bapak Ibu. Yang memberi pertumbuhan itu yang terpenting, yaitu Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya ini di GPIB Bapak Ibu, gereja di mana saya ini istilahnya dengan aliran yang berbeda, ya kan? Mereka gak memandang seperti itu sebuah kesempatan saya, ya kan? Sebuah kesempatan anugerah lagi. Mereka nyanyi diam, saya angkat tangan, saya gak peduli mau suasana seperti apapun, ya kan? Ketika lagunya nyentuh hati saya, megang hati, mereka lihat seperti ini, gak saya peduli Bapak Ibu. Pokoknya yang saya rasakan itu sebuah seperti kehormatan yang saya katakan, apalagi kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Ya kan, pas pulang kita kan kalau GBB kan Jumat gak boleh pulang dulu sampai pendetanya di depan pintu. Salam ada yang muluk kita, waduh Bapak Ibu, ya kan. Seperti hal yang saya kemenang harta apapun gak akan sebanding Bapak Ibu. Makanya saya bilang karunia itu penting Bapak Ibu. Bapak Ibu khotbah berjam-jam kalaupun tidak bisa mendemokrasikan namanya karunia itu atau mujizat bisa terjadi, enggak akan terjadi apa-apa Bapak Ibu. Kita sudah banyak kasih Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan kasihnya atas kehidupan kita. Kita sudah memiliki nama kesabaran, kemurahan dan semuanya itu. Tapi kita perlu ini namanya karunia. Supaya orang melihat, melek matanya Bapak Ibu. Amin. Saya nggak tahu kuasa apa yang Tuhan taruh atas kehidupan kita, tapi kita percaya kuasa Yesus yang sama. Tuhan ngomong ya, kamu akan mengerjakan bahkan jauh lebih besar dari apa yang ku kerjakan. Itu tergenapi atas Petrus. Sekali berkhotbah aja Bapak Ibu, ya kan? Sapu tangan Rasul Paulus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bayangin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu, cuma ada dua, kasih karunia Tuhan, pernyataan Tuhan, dan juga namanya mujizat. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu, mujizat demi mujizat Bapak Ibu. Hampir Bapak Ibu. Hampir semua. Kalau karunia gak penting, ngapain tertulis dalam firman Tuhan, jadi kanon Alkitab Bapak Ibu. Tapi kita perhatikan dengan baik-baik. Ya, mau 1 Korintus pasal yang ke-13 kalau salah ya. Semua akan berlalu Bapak Ibu. Mau nubuat segala macam ya. Tapi kita hidup kita membutuhkan ya. Yang tinggal iman, pengharapan dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Tetapi dalam perjalanan kita hidup, nah karunia itu penting. Sangat penting Bapak Ibu. Apa yang membedakan hamba Tuhan besar dan hamba kecil? Karunia Bapak Ibu. Jujur kita perhatikan. Sampai dan dikatakan dengan Pak Philip hanya ngomong di depan melalui media, dia bertobat jadi pelayan Tuhan sampai hari ini. Belum ketemu orangnya Bapak Ibu. Dan saya suka ngikutin Philip Mantova. Karena abangnya yang sponsori saya di Tawangmangu juga. Di dalam kehidupan bersama Bapak Ibu. Kita tahu dalam kehidupan ini semua orang punya kebutuhan Bapak Ibu. Masing-masing itu berbeda kebutuhannya. Karunia itu bisa menjawab semuanya Bapak Ibu. Yesus ketika berjalan kemanapun sampai ke gunung sekalipun orang selalu cari Bapak Ibu. Bukan karena Yesusnya, tapi karena mujizat yang dilakukan Yesus. Itu pentingnya karunia. Walaupun kita tahu Bapak Ibu, sebagian banyak yang undur. Ya kan? Karena enggak cari pribadi Tuhan itu sendiri. Orang ya, tapi kita sebagai pelayan Tuhan, kita perlu mendemonstrasikan kuasa itu tersebut atas kehidupan kita. Saya teringat Pak Agung yang dulu datang ke sini, ketika saya ngejak ini klaim dalam nama Yesus menjadi milikku. Bukan berarti masalah,
Bukan berarti penyakit itu tidak menghantui kita. Seperti saya katakan Bapak Ibu, pas Sabtu ya yang lalu bangun-bangun tiba-tiba suara saya hilang Bapak Ibu. Jam 3 siang baru sore baru ada kedengaran dikit suaranya. Pada dasar rencana di hari Sabtu Minggu itu saya pengen ke keluarga itu doakan. Punya kerinduan seperti itu. Oh sampai ada suara. Ya. Tapi bukan berarti kita langsung pasrah atau menyerah, usaha ya minum jeruk peras segala macam untuk kita memulihkan suara ya. Bukan berarti saya katakan kita klaim dalam nama Yesus, bahkan berarti penyakit setan langsung diam, enggak Bapak Ibu. Dia akan berusaha untuk cari, ya kan? Firman Tuhan ketika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita untuk melayani. Tapi jangan lupa semua dengan tulus, ikhlas, dengan sukacita Bapak Ibu. Saya percaya gini Bu, semua kita bisa masak Bapak Ibu, ya kan? Tapi untuk rasa, kualitas rasa masakannya, nah itu karunia yang membedakan. Semua kita bisa masak air di sini, kecil yang masih kecil semua pasti bisa, ya kan? Semua kita bisa buat minuman tertentu, ya kan? Tapi orang-orang punya karunia, dia selalu pengen yang terbaik Bapak Ibu. Nggak cukup seperti pengen yang terbaik. Kalau Bapak Ibu ikut lihat kontestan chef, ya kan? Kita lihat bentuk udah enak Bapak Ibu. Dengan bentuk kita di dapur kita masing-masing udah enak. Tapi selalu dikomentari sama Dewan Juri. Kenapa? Karena selalu pengen terbaik. Karunia sama Bapak Ibu. Tidak sekali kita berdoa langsung sembuh Bapak Ibu. Yang kedua ini Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, ya kan? Kita hanya saluran berkat. Ketika pas kita doakan orang tersebut dan orang tersebut terkoneksi dengan Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi. Kita nggak tahu Bapak Ibu, makanya kita cuma alat Bapak Ibu. Jangan lupa untuk demonstrasikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tempat kita bekerja mungkin kita harus suasananya nggak enak segala macam. Kita belum satu klaim Tuhan, ini tempatku, ini tempat aku menatakan mujizatmu. Mau di kantor mau dimanapun Bapak Ibu. Perhatikan Yesus jarang mengadakan mujizat dalam ibadah Bapak Ibu. Selalu dimanapun dia tinggal Bapak Ibu. Kalau di dalam rumah Tuhan pada waktu itu selalu berdebat dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Mujizat terjadi bukan di dalam rumah Tuhan Bapak, di luar. Saya katakan, kalau mendatang mujizat tempat ini, kita ada anak Tuhan Bapak Ibu, ngapain mujizat terjadi lagi? Tapi Tuhan pengen kita mujizat di luar. Kenapa? Orang melihat Tuhan, terang itu terjadi. Semua kita punya karunia, seperti tempat ini, ya, pemain musik, seorang singer, seorang pengkhotbah, seorang jemaat. Apakah upah pengkhotbah lebih besar dari jemaat? Belum tentu Bapak Ibu. Apalagi ke khotbah, kalau Jakarta mungkin 1 juta, 4 kali khotbah ada 4 juta. Bayangin 6 kali khotbah ada gaji PNS. Enggak dapat apa-apa di sana Bapak Ibu. Udah enggak dapat apa di surga, udah dibayar langsung. Enggak ada Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu setia mendengarkan firman Tuhan dan itu bertumbuh, Bapak Ibu praktekkan dalam kehidupan, itu juga Tuhan perhitungkan. Air mata aja Tuhan perhitungkan Bapak Ibu. Ditampung di kelibatnya Tuhan. Makanya berusaha untuk peroleh karunia, bukan berarti satu Bapak, karunia kalau baca dalam 1 Korintus 14. Saya nggak akan menjelaskan tentang satu tubuh dan lain sebagainya. Kita semua tahu Bapak Ibu. Yang saya katakan ini bagaimana kita mendemonstrasikan, manifestasikan kuasa Tuhan. Karena kita udah alami Bapak Ibu. Dari kecil kita alami, kita sekolah minggu, ya kan? Tuhan Yesus baik sampai hari Tuhan Yesus baik. Ya kan? Tapi bagaimana kita mendemonstrasi kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Kita tahu Tuhan, aku punya ini, anakku sakit, doain. Amin. Ya kan? Saya juga kadang-kadang pegang kepala Liana, pegang perutnya, saya doain. Enggak terjadi atas kehidupan dia, jadi lihat hamba Tuhan yang lain. Enggak masalah Bapak Ibu. Ya kan? Tapi jangan kita seperti yang diingatkan firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Jangan kita seperti Tuhan, aku bernubuat, aku mengusir setan. Jangan kita seperti itu. Artinya Tuhan pakai kehidupan kita
Mau preman sekalipun Tuhan pakai Bapak Ibu. Tetapi yang namanya kotor, saluran kotor lama-kelamaan rusak Bapak Ibu. Tuhan pakai siapapun Bapak Ibu. Tuhan gak peduli siapapun kita tempat ini kalau Tuhan telah pakai kehidupan kita. Kalau misalnya saya gambaran seperti itu, kalau terjadi kecelakaan di tempat ya, dan itu cuma saya dengan orang yang mengalami kecelakaan. Kalau misalkan saya dapat menghubungi petugas yang saya hubungi. Tapi kalau misalnya di situ cuma ada pengamen atau ada preman, saya berusaha minta bantuan ke preman. Sama dengan Tuhan. Tuhan akan nolong kita melalui orang terdekat. Mau preman sekalipun Bapak Ibu, saya katakan Tuhan pakai. Tuhan pakai. Mau preman sekalipun saya katakan yang Tuhan akan pakai orang-orang terdekat untuk memberkati. Sama hal dengan karunia atas kehidupan kita. Siapapun terdekat kita, Tuhan bisa pakai Bapak Ibu. Ataupun anak kita berhasil, entah dapat nilai baik, kita rasanya bangga Tuhan. Itu juga karunia Bapak Ibu, enggak mudah. Entah anak di bagian tertentu berhasil, ya kan bangga orang tua. Itu juga karunia. Bisa mengalahkan mungkin 200 orang, 100 orang, bahkan 10 orang bisa mengalahkan. Itu sebuah karunia Bapak Ibu. Tuhan nitipkan karunia atas kehidupan kita gak salah Bapak Ibu. Seperti karunia main musik, ya kan. Mas Bowo ini kalau musik ya kan bisa ngasih tahu petunjuk ke teman-teman yang di belakangnya. Itu juga karunia Bapak Ibu. Bayangin dia bisa keren sendiri, yang lain salah, berabe bunyinya. Karunia seperti itu, saling melengkapi satu di dalam Tuhan. Makanya saya bilang katakan, melayani atau bekerja sesuai kemampuan atau karunia atas kehidupan kita. Kalau kita sadari itu atas kehidupan kita, seperti Paulus katakan, ya, berdasarkan kasih karunia Tuhan anugerahkan kepadaku. Aku menasehatkan Bapak Ibu, menasehatkan juga karunia ternyata Bapak Ibu. Membagi-bagikan juga karunia. Entah Bapak Ibu bagi seperti penggembala, bagi sharing firman Tuhan, dibaca nggak dibaca, itu juga karunia Bapak Ibu. Membagi-bagikan sesuatu, nggak ada firman Tuhan membagi-bagikan misalnya renungan, enggak. Membagi-bagi sesuatu, enggak sifatnya rohani doang Bapak Ibu. Kita bisa menjadi penghibur buat orang terdekat kita. Kita bisa membangun orang yang lemah, ya kan. Kita bisa, maaf kata, salam semua orang, silakan memberikan istilahnya pernyataan yang baik, yang membangun, ya kan. Jujur orang apa kabar juga ada senang Bapak Ibu, jujur kita. Dan kita bilang apa kabar, bagaimana kabarnya, aduh itu udah senang bagi kita. Ada yang tanya berapa hartamu, enggak Bapak Ibu. Bagaimana pelayananmu, bagaimana kabar dulu Bapak Ibu. Makanya kalau Tuhan datang ya, damai sejahtera, sukacita terjadi atas rumah ini ketika Tuhan menyapa Maria. Tuhan melihat kita Bapak Ibu hari ini. Tuhan sudah melihat, tinggal kita ini menggunakan Bapak Ibu. Kita sudah memperoleh. Tuhan memberikan kepada kita bukan setengah-setengah, saya katakan full Tuhan. Kita harus sadari sebagai anak pelajar, ya kan. Kita ini anak-anak raja, bukan anak gampangan gitu. Mau teman kita menghindari kita, ya. Bahkan firman Tuhan, sekalian Bapakku dan Ibuku sudah meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Prinsip itu harus kuat dulu. Sebagai anak muda, diputus pacar, mungkin ditolak sama orang kita suka, ya fine-fine aja, ya kan? Seperti saya salut dengan pernyataan seorang, kita mencintai orang yang muda ya, cintai orang yang tulus, kita juga melepaskan dengan tulus. Katakan tulus mencintai, kita juga lepas, karena bukan yang terbaik. Yang terbaik di sini bukan arti hanya cantik, ya. Yang terbaik ini bisa membimbing kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang terbaik. Yang terbaik gak mudah dapat, yang murah gampang didapat. Sama dengan karunia bukan murahan Bapak Ibu. Grace itu walaupun kasih karunia, ya diberikan secara cuma, tetapi bukan murahan, ya. Bukan sesuatu yang murah yang seperti kita dapat diskon, bukan. Ya, terlalu mahal darah Yesus itu
yang menggantikan kasih karunia itu atas kehidupan kita. Seharusnya darah kita yang tercurah digantikan betapa mahalnya. Bayangin Bapak Ibu, ya saya dengan pernyataan Yesus pertama, Bapak ampunlah mereka. Itu sebuah karunia Bapak Ibu. Ketika Tuhan pribadi sendiri mengatakan ampunlah mereka. Bukan perkataan caci maki yang keluar. Bukan pernyataan yang membuat orang itu takut. Tetapi sebuah pelepasan karunia itu Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, saya sadari dalam kehidupan pribadi kita, ketika kita nggak mau mengampuni orang lain, maka kita sedang mengikat orang tersebut dalam sebuah nama penjara. Apa yang kamu ikat dalam dunia ini, Tuhan Yesus katakan akan terikat di surga. Itu bukan hanya untuk Petrus Bapak Ibu. Apa yang kamu lepas dalam dunia terlepas itu untuk kita semua Bapak Ibu. Belum lagi istilah kuasa perkataan. Iya, Tuhan pakai semuanya atas kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan menempatkan dimanapun tidak akan salah. Sebagai pelajar harus pahami bahwa belajar untuk mencintai lingkungan kamu, tempat sekolah merupakan ajang untuk Tuhan pengen nyatakan kemuliaannya. Untuk kita bekerja, Tuhan pengen kita menjadi saksinya. Untuk kita dimanapun, ya, pekerjaan apapun, ya, mungkin dalam gereja membandingkan ini rohani, tidak Bapak Ibu. Yesus bukan saya katakan, perhatikan kalau baca dalam perjalanan kehidupannya, banyak di rumah-rumah biasa Bapak Ibu, banyak di jalan mengadakan mukjizat. Yesus itu sederhana tapi dahsyat hasilnya. Jangan kita program dahsyat tapi hasilnya sederhana. Bapak Ibu, dunia hanya membutuhkan itu sekarang Bapak Ibu. Semua katakan agama mengajarkan yang baik, benar. Enggak agama mengajarkan pembunuhan segala macam. Ya kan? Apapun ada mungkin tertentu, ya tanda kutip penafsirannya. Tetapi nama demonstrasi kuasa Tuhan, nah itu yang membedakan. Jangan sampai kita katakan tadi Bapak Ibu, kita sudah punya pelengkapan senjata rohani, tapi nggak punya pedang roh itu sendiri, nggak punya senjata untuk melawan Bapak Ibu. Semua ini melengkapi, kasih itu melengkapi seluruh kehidupan kita. Penguasaan diri buat kita tuh menahan hawa nafsu kita. Kemurahan, ya kan, untuk mengajar kita, ya kan, murah dalam memberi tumpangan kepada orang lain. Walaupun gak mudah Bapak Ibu. Tetapi yang namanya karunia, nah itu senjata kita Bapak Ibu. Orang perang gak punya senjata, kalah Bapak Ibu. Menang mungkin nasib Bapak Ibu, mujizat Tuhan. Sama hal dengan kehidupan kita. Menang kalah kita bagus kita, tapi jangan lupa karunia. Ya kan? Kasih karunia seperti ini Bapak Ibu. Ya kan? Jangan kasih kita gini, karunia kita gini Bapak Ibu, atau sebaliknya karunia kita gini, kasih kita gini. Harus semakin menuju namanya kepada kesempurnaan Bapak Ibu. Sama dengan karunia mengajar, khotbah itu punya karunia Bapak Ibu. Ya kan? Banyak kalau misalkan saya nggak natap mata Bapak Ibu, saya naik ke atas gini, natap mata karunia, itu karunia Bapak Ibu. Semakin kita menguasai audiens, semakin kita mengambil istilahnya penguasaan. Sama Bapak, WL juga sama Bapak Ibu, musik juga. Itu karunia. Bowo bisa berdiri, Ion bisa berdiri, tenang main drum sekali. Itu karunia Bapak Ibu. Kalau saya di situ mungkin saya mikir-mikir mau kemana, pikiran saya nggak akan tenang di situ Bapak Ibu, karena bukan bidangnya. Karunia seperti itu dalam keluarga, dalam di mana kita tinggal. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita semua. Saya undang pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu atas kehidupan kami Tuhan.
Kami bersyukur buat firman-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tergenapi atas kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus Tuhan mengejar kasih serta memperoleh karunia-karunia roh atas kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh bertahan dan juga boleh bertindak dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Sebagai guru, sebagai anak-anak sekolah, sebagai karyawan di kantor, sebagai ibu rumah tangga, apapun profesi kami Tuhan. Kami rindu Bapa, biarlah demonstrasi mujizat-Mu terjadi melalui kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat, sebagai saluran berkat-Mu dimanapun kami tinggal Tuhan. Kami yang punya karunia mengajar, menasehati, membagi karunia roh, manifestasi roh, berbahasa roh, bernubuat, apapun karunia yang kami miliki Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri Tuhan, tetapi untuk menyatakan kasih-Mu bagi banyak orang yang kami temui Bapa. Kami bersyukur Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka yang masih sekolah, baik SD, SMP, SMA maupun yang kuliah, dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Dan juga berkati David yang hari ini Tuhan dan seterusnya akan ujian Bapa. Hamba berdoa diberikan kemampuan roh hikmat-Mu turun atas kehidupannya Bapa. Berkati kami semua Tuhan, setiap kerinduan yang kami rindukan di tahun 2023 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah tetap bekerja dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya Tuhan. Berkati gereja-Mu tempat ini Tuhan. Rencana-rencana ke depannya Tuhan, hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah pasti bekerja dalam segala sesuatunya Bapa. Berkati hamba-Mu untuk Pak Hendrik sebagai gembala tempat ini Tuhan. Berilah hikmat marifat yang daripada-Mu terus turun atas kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang hadir maupun yang tidak hadir pada pagi hari ini. Engkau Allah memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.